Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya. Mudah-mudahan kita sebagai umat akhir zaman, umat beliau, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para calon siswa MA Nurul Salam, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mat sama MA Nurul Salam walaupun dalam keadaan masa pandemi COVID-19. Tidak mengurangi semangat kita untuk belajar menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib, maka dalam keadaan apapun insyaallah kita harus belajar, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang menjadikan kita manfaat, maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu akan membawakan temanya yaitu karakter modernisasi beragama dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau basoriyah, dan ukhuwah watoniyah. Kemudian bagaimana dengan bersaing secara sehat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian bagaimana dengan caranya menumbuhkan jiwa yang kompetitif, bersaing secara sehat. Untuk itu mari kita ke materi pengertian daripada ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa ada tiga konsep ya dalam ukhuwah itu. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antara sesama orang Islam ya. Jadi seseorang yang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam. Nah, umat Islam yang dimaksud bisa berada di belahan dunia manapun selagi mereka beragama Islam. Nah, disitulah itu adalah ukhuwah Islamiyah, di belahan manapun mereka berada, baik itu orang Islam yang ada di kutub utara, kutub selatan, orang Eskimo, orang Afrika, selagi mereka beragama Islam, maka disitulah kita junjung tinggi konsep ukhuwah Islamiyah ya. Kemudian ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu suatu persaudaraan ya, seseorang di mana seseorang itu merasa saling bersaudara satu antara yang lainnya ya, satu dan yang lainnya karena bagian dari suatu negara ya. Jadi persaudaraan karena satu negara, sebangsa dan setanah air. Contoh, kita orang Indonesia ya. Kita orang Indonesia itu Indonesia yang bangsa yang majemuk. Kita bangsa yang kaya dengan suku bangsa, bahkan agama ya, jenis kelamin ya, sosialnya, adat istiadatnya ya. Dengan bermacam-macam keberagaman itu disatukanlah dengan konsep yang namanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan, persaudaraan rasa kebangsaan. Jadi tidak ada yang namanya kita wah jangan bersahabat dengan
orang Papua jangan bersahabat dengan orang Ambon atau mana, tidak. Justru karena keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia ini kuat, ya, kuat karakternya dengan adanya konsep ukhuwah watonia, ya. Indonesia itu karena kan bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun berbeda-beda tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetap kita junjung yang namanya ukhuwah watoniyah, semangat persaudaraan kebangsaan. Tidak ada yang namanya kita membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras, agama, golongan atau apapun, ya. Jadi kita hidup berbangsa dan bernegara itu dengan rukun, tertib dan berbudaya, juga beragama, menganut agamanya masing-masing, ya. Saling menjaga keberagaman, saling menjaga dalam beribadah masing-masing, ya. Bahkan saling membantu. Contoh seperti ketika orang umat Islam mengadakan Hari Raya Idul Fitri, mereka banyak saudara-saudara kita yang non Muslim, mereka membantu, ya, mereka membantu dengan memarkirkan kendaraan-kendaraan atau membantu dengan apa yang mereka bisa. Begitu pula dengan mereka non Muslim sedang merayakan ibadah, kita membantu, ada umat Islam yang membantu kelancaran tersebut. Jadi bukan berarti kita ikut dalam beribadah mereka, tapi kita ikut berpartisipasi dalam menjaga, ya, menjaga keutuhan ukhuwah watoniyah tersebut, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ukhuwah baswariyah atau ukhuwah insaniyah. Jadi ukhuwah baswariyah itu adalah seseorang yang merasa saling bersaudara satu dan yang lainnya karena merupakan bagian dari umat manusia yang menyebar di seluruh penjuru dunia, ya. Dalam konteks ini, kenapa dalam konteks ini? Karena manusia itu adalah sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konsep Islam itu ada ukhuwah baswariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Mau dimanapun, belahan manapun, kita harus tetap menjunjung tinggi ukhuwah baswariyah atau insaniyah, ya, sesama manusia. Subhanallah, Islam sangat-sangat menekankan akan itu, ya, kerukunan antar sesama manusia. Jadi di sini ada ukhuwah baswariyah. Jadi ukhuwah watoniyah hampir sama dengan ukhuwah baswariyah, juga tidak dibatasi. Dalam ukhuwah baswariyah itu tidak dibatasi oleh baju kebesaran kita, ya, ras, golongan, agama, jenis kelamin, kedudukan, tidak. Tetap di mata Allah itu manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Mau ras apapun, mau warna kulit apapun, tapi dia sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita jaga ukhuwah kita yang 3 konsep itu, ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah atau baswariyah, juga ukhuwah watoniyah. Kemudian ada lagi konsep bagaimana caranya kita menumbuhkan jiwa yang kompetitif, ya, jiwa yang
bersaing dalam kebaikan, bersaing secara baik, bersaing secara sehat. Tentunya kita harus menumbuhkan motivasi, jangan jauh-jauh saja. Motivasi belajar kita itu bagaimana, untuk apa? Ya, tentunya kita punya konsep dalam belajar itu harus bagaimana, dari mulai kita bangun pagi, ya, kemudian membereskan tempat tidur, mandi, sarapan, tidak lupa untuk sholat subuh, ya. Itu adalah suatu konsep. Kemudian berangkat sekolah, berpamitan kepada orang tua, kemudian pergi ke sekolah. Ketika kita di sekolah itu bagaimana cara belajarnya, atau hanya main-main saja, atau hanya sekadar pergi saja ke sekolah, setelah itu pulang tanpa belajar di rumah, tanpa membantu ibu di rumah. Maka di situ harus disiapkanlah suatu konsep bagaimana menumbuhkan jiwa yang kompetitif itu. Yang pertama adalah semangat, tumbuhkan rasa semangat di dalam belajar, di dalam bekerja, tidak merasa capek dan jenuh di dalam menghadapi semua itu. Yang paling penting yang kita cari di dunia ini hanyalah satu, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam belajar, ya, yang harus kita tanamkan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesananya akan mudah. Maka di dalam belajar pun akan menjadi mudah untuk kita menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Jadi motivasi belajarnya ditingkatkan, semangatnya ditingkatkan, ya. Kemudian bersaing secara sehat di dalam kelas dengan teman-teman kita. Ada teman yang nilainya lebih bagus, kita susul dengan cara belajar, ya. Kemudian tumbuhkan sportivitas, ya, semangat, dan ya tidak mengenal lelah di dalam belajar itu, ya. Tidak ada batasan waktu, usia di dalam belajar itu, ya. Jadi karena belajar itu kewajiban. Karena apa? Kita harus memiliki jiwa berkompetisi, bersaing untuk menjadi seorang yang maju, ya, visioner, punya misi ke depan. Kita itu harus membangun karakter diri kita itu mau seperti apa sih, mau bagaimana sih, harus bisa dikonsep dari sekarang, ya. Ciptakan karakter modernisasi beragama dengan yang tadi konsep-konsep tadi. Jadi orang yang beragama, yang punya karakter, ya, modernisasi, juga orang yang modern tapi punya karakter yang beragamanya kuat, dilandasi dengan pondasi iman, akhlak, dan tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maka semuanya akan tercapai, cita-cita akan tercapai. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Ada sedikit pertanyaan, silahkan. Menurut kalian setelah menyimak materi tadi, apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi karakter modernisasi yang beragama, sebagai, kalau dilihat dari perspektif sebagai seorang pelajar? Maka silahkan, ya, bisa diulang kembali materinya. Jadi apa karakteristik modernisasi beragama jika dilihat dari perspektif seorang pelajar, bagaimana? Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.